Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera di dalam Tuhan. Mari tetap semangat dalam pengharapan iman kita kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan karunia-Nya. Pagi ini telah tersedia bagian firman Tuhan yang akan menjadi sumber penuntun bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya untuk bisa memaknai seluruh aktivitas kita dengan terang hikmat Tuhan. Firman-Nya dalam Efesus pasal 4 ayat 15 berbunyi demikian. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara-saudara, urusan menegur atau menasihati tentunya tugas semua orang. Terlebih jika ada seseorang atau pihak-pihak yang nyata-nyata sudah melakukan kesalahan, maka siapapun yang sadar akan hal itu harus menyatakan apa yang benar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa upaya menegur atau menasihati terkadang berbuntut hal-hal yang tidak menyenangkan. Di antaranya pertama, yang ditegur marah, yang ditegur tersinggung, yang ditegur merasa tidak nyaman, bahkan merasa dirinya sedang dipermalukan. Kedua, yang ditegur menuduh orang yang menasihati menegurnya sebagai orang yang gila urusan. Akibatnya, terkadang terjadi hubungan yang renggang antara si penegur dengan orang yang ditegur dinasihati. Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun keadaannya, mari pagi ini kita belajar dari firman Tuhan, di mana Rasul Paulus pun ternyata berhadapan dengan orang-orang Efesus yang berpegang pada apa-apa yang menurut mereka sudah benar. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dan seterusnya, di mana masing-masing orang bertahan dengan kebenarannya, sehingga bukan membawa pada kedamaian, kerukunan, tapi sebaliknya, suasana menjadi tidak nyaman karena caranya berbicara, caranya menegur, dan caranya orang ditegur, dinasehati merespon, masing-masing merasa diri benar. Dalam artian bertahan pada kebenaran masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu dalam perjumpaan kita dengan orang lain, tentunya keadaan ini pernah kita alami, di mana niat awal kita sudah baik, ternodai dengan sikap atau respon dari orang yang kita tegur, kita nasihati. Dan dari firman Tuhan hari ini kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa pertama, sebelum Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya menegur, menasihati orang lain, mari pahami terlebih dahulu apa motivasi kita menegur, menasihati mereka. Apakah karena kita ingin mencari nama dan ingin mendapatkan pujian sebagai orang yang baik? Ataukah memang kita menegur, menasihati mereka karena memang kebenaran harus ditegakkan dalam kondisi-kondisi seperti itu? Kedua, pikirkanlah dan temukanlah cara kita menyampaikan teguran, nasihat kepada orang lain, supaya tidak cenderung menghakimi yang bersangkutan, tidak cenderung membuat yang bersangkutan tersinggung, apalagi marah. Dan juga tentunya harus dipikirkan bagaimana caranya ketika hal-hal yang kita lakukan, kita tegur, kita nasihati tersebut, tidak sambil menyombongkan diri sendiri dengan merasa bahwa diri kita sudah jauh lebih benar dari orang yang kita nasihati. Dan inilah sikap yang sesungguhnya dikehendaki oleh firman Tuhan, tertuju bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, yakni menyampaikan kebenaran dengan kasih. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini kita menaruh harap di dalam iman percaya kita boleh tersimpan di dalam lubuk hati, pikiran, bahkan iman percaya kita, sehingga untuk selanjutnya menjadi cerminan diri dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk secara khusus dalam perjumpaan kita dengan sesama-sesama kita. Mari kita berdoa.
Ada sukacita tersendiri ya Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh menyambut hari karunia Tuhan dengan sukacita. Saat malam tiba kami boleh dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dan pagi ini kami hendak beraktivitas. Kami memulainya dengan ungkapan syukur sambil kami menaruh harap bahwa perjalanan hidup kami, aktivitas hidup kami sepanjang hari ini akan terus dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Dan kalaupun kami diperkenankan Tuhan untuk menggumuli berbagai macam persoalan hidup, topangan kuasa Tuhan kami harapkan akan terus menjadi sumber hikmat yang menuntun, memelihara, menopang, dan mengarahkan arah langkah kehidupan kami, sehingga kami menentukan sikap-sikap yang benar dalam pandangan Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu boleh menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami secara khusus saat kami mengalami perjumpaan dengan sesama kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, termasuk bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Kiranya pertambahan usia akan semakin menambah pengetahuan, kecintaan, kesetiaan mereka untuk terus hidup taat melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Hampiri Tuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit oleh karena berbagai macam jenis penyakit yang sedang diderita, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, maupun juga sakit oleh karena keterpisahkan dengan orang-orang yang dikasihi melalui duka cita. Tuhan Allah kuatkan, berikan pengharapan, Tuhan Allah sembuhkan, Tuhan Allah pulihkan dengan kuasa-Mu. Berkati tumbuh kembangnya anak cucu dalam rumpun keluarga, dalam jemaat. Karena tumbuh kembang yang baik tentunya akan menjadi penopang ketika mereka juga boleh melewati hari-hari kehidupan mereka, bahkan proses pendidikan mereka sehari-hari. Seluruh aktivitas hidup kami sepanjang hari ini kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi sang pandu kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.